Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk anak-anakmu kelas 10 jurusan IPA maupun jurusan IPS yang Ibu banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu pada kegiatan MPLS tahun 2020-2021. Yang berikutnya, selawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir zaman. Kemudian yang kedua, Ibu sampaikan selamat untuk kamu semuanya yang telah berhasil lolos masuk menjadi siswa SMA Negeri 1 Sokaraja. Mudah-mudahan dengan bergabungnya kamu di sini kami welcome. Selamat datang anak-anakku semuanya, ya, selamat berprestasi di ajang SMA Negeri 1 Sokaraja juara. Ya. Kali ini Ibu akan mengangkat materi tentang tata krama siswa. Mengapa kita harus mempunyai tata krama? Karena kita sebagai manusia itu adalah mempunyai dua sifat, yaitu sebagai manusia yang pribadi dan manusia sosial. Sebagai manusia sosial, kita selalu berhubungan dengan yang lainnya, sehingga kita harus mempunyai tata krama. Ya. Sebelum kita melanjutkan apa itu tata krama dan seterusnya, ya, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya adalah ya, kemudian inilah profil keluarga saya. Ya, saya adalah punya suami 1, kemudian punya anak 3, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, dan yang ketiga perempuan. Menyambung tadi, ya, itu nanti dalam hubungan kita komunikasi dengan orang lain itu ada peristilahan, ada 3 macam buah. Yang pertama adalah buah kedondong. Buah kedondong di luar itu halus sekali, tapi kalau kita lihat di dalamnya itu sangat tidak mengenakan. Kemudian yang kedua adalah buah durian. Buah durian di luarnya itu sangat berduri. Kalau kita tusuk, aduh sakit. Tetapi kalau kita buka rasanya enaknya Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah buah kelapa. Buah kelapa di luarnya halus, tapi kalau kita buka di dalamnya airnya sungguh sangat menyegarkan. Nah, dalam hubungan ini, ya, hubungan dengan antar manusia, ya, kita harus memilih buah yang ketiga. Jangan buah yang pertama kedondong, di depannya halus tapi di belakangnya, di dalamnya luar biasa sakitnya. Ya, begitu juga yang kedua, durian. Ya, tapi untuk yang ketiga ini adalah buah yang paling, ya, sempurna. Kita dalam berhubungan dengan orang lain itu di dalam, di luar ataupun di belakangnya kita harus semuanya enak semuanya. Ya. Nah, sehingga untuk memahami tentang apa itu tata krama, ya, berikut Ibu perhatian tata krama. Apa itu tata krama? Pengertian tata krama terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama adalah tata dan yang kedua adalah krama. Tata artinya adat, aturan, norma, peraturan, dan krama yang artinya sopan santun, tindakan, kelakuan, dan perbuatan. Sehingga tata krama berarti kebiasaan, adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara anggota masyarakat di sekitar tempat tersebut. Sopan santun adalah sikap perilaku seseorang yang merupakan kebiasaan yang disepakati dan diterima dalam lingkungan pergaulan. Sopan santun siswa merupakan perwujudan budi pekerti luhur siswa di sekolah. Maksud dan tujuan tata krama siswa di sekolah adalah yang pertama, supaya siswa dapat bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai normatif yang melandasi kepribadian siswa serta sebagai tolak ukur penilaian yang baku bagi pembinaannya. Sehingga di sini maksudnya adalah
dalam penilaian penilaian nantinya di raport itu adalah salah satu penilaian afektif. Sehingga tata krama di sekolah ini nanti akan ditergambarkan pada nilai kalian, yaitu di nilai afektif. Sehingga kalau nilai afektifnya kalian itu masih jelek, maka nanti akan diberi pembinaan baik oleh wali kelas maupun oleh guru BK. Kemudian yang kedua, agar siswa memiliki sikap dan perilaku yang dapat menanamkan dan menumbuhkan disiplin dan tata tertib serta jiwa kesatuan yang tinggi, sehingga dapat menunjang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai siswa atau peserta didik. Tujuan yang kedua ini adalah untuk tata krama tadi membina kamu menjadi siswa yang berdisiplin dan sesuai dengan peraturan tata tertib. Kemudian yang ketiga, yang sangat penting tata krama di sini adalah tujuannya agar tercipta kerukunan hidup, keharmonisan hubungan antara warga sekolah, sehingga segala aktivitas pendidikan di lingkungan sekolah berjalan dengan lancar. Dengan diterapkannya tata krama siswa, maka di sini diharapkan akan terjadi hubungan yang harmonis antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara siswa dan karyawan, sehingga nanti akan tercipta hubungan yang harmonis, yang baik, yang akan mewujudkan kita semuanya menjadi berprestasi. Macam-macam tata krama di sekolah. Yang pertama adalah tata krama bergaul. Tata krama bergaul terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah bergaul dengan guru dan karyawan. Kemudian yang kedua adalah bergaul dengan sesama siswa. Kemudian yang kedua, tata krama berpakaian dan berhias. Dan yang ketiga adalah tata krama belajar. Nah, yang pertama adalah tata krama bergaul dengan guru dan karyawan. Guru dan karyawan itu adalah orang dewasa. Orang dewasa di sini dikatakan adalah orang yang lebih tua dibandingkan dengan siswa. Sehingga dalam bergaul dengan guru dan karyawan, siswa itu harus menghormati guru dan karyawan tersebut. Di samping itu, guru dan karyawan itu adalah sebagai orang tua di sekolah. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Sehingga saya percaya anak-anak semua pasti tidak semuanya suka dengan bapak dan ibu guru ataupun karyawan. Tetapi semua siswa harus menghormati mereka, karena dengan menghormati mereka, nur ilmu akan turun dari guru ke siswa otomatis. Jangan memusuhinya. Beberapa aturan bergaul dengan guru dan karyawan dapat ibu tuliskan beberapa sebagai berikut. 1. Yang paling utama adalah berbicara yang sopan di hadapan guru, tidak melebihi suara guru. Kemudian 2, mengucapkan salam bila bertemu dengan guru. Ketiga, tidak memotong pembicaraan guru. Bila terpaksa maka harus minta maaf. Kemudian 4, memperhatikan guru yang sedang bicara. Yang berikutnya, tidak memanggil atau meminta sesuatu dari guru dari arah yang belakang atau jarak yang jauh. Kemudian yang kelima, tidak lewat atau lari di depan guru yang sedang duduk. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan, seperti mengucapkan halo Pak, halo Bu, ataupun halo Bos. Itulah beberapa hal tata krama dengan guru. Sehingga ibu pesan, walaupun kamu akrab dekat dengan guru, tetap keakraban tadi atau kedekatan tadi ada batasnya, karena guru adalah sebagai orang tua. Sehingga sebagai siswa itu harus menghormati bapak dan ibu guru maupun karyawan. Yang berikutnya adalah tata krama terhadap sesama siswa. Sesama siswa di sini nanti dibedakan terhadap kakak kelas dan juga terhadap adik kelas, di mana tata krama
bergaul sama siswa, yang pertama adalah menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Sehingga kalau kamu punya kakak kelas itu adalah sebagai senior kamu, sebagai orang yang lebih tua, harus dihormati. Sedangkan ya, kepada adik kelas itu adalah sebagai adik kamu. Adik itu biasanya belum tahu situasi, maka kamu harus menyayanginya. Sehingga antara kakak dengan adik akan terjadi hubungan yang harmonis. Kakak menyayangi adiknya, sedangkan adiknya menghormati kakaknya. Kemudian yang kedua, saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, pengertian ini sering ya, kadang-kadang sering anak-anak itu tidak bisa membedakan mana yang guyonan, mana yang serius. Sehingga ibu pesan, kalau menggunakan kata-kata, pilihlah kata-kata yang baik, karena kata-kata yang baik akan membuahkan ya hasil yang baik pula. Kemudian yang ketiga, saling menolong atau membantu kesulitan sesama teman. Nah, saling menolong ini, kesulitan teman itu adalah kesulitan bukan kesulitan dalam mengerjakan soal ulangan. Ini yang kadang-kadang anak-anak itu disalahgunakan. Bukan saling tolong menolong dalam kesulitan. Nah, dalam kesulitannya kesulitan apa? Kalau kesulitan dalam ulangan, biarkan teman kamu itu belajar. Itu kamu akan menolong ya, mengajarinya pada saat ya, bukan pada saat ulangan, di luar ulangan, tapi pada saat ulangan jangan ya ditolong, karena itu bukan menolong tapi justru menjerumuskan, karena kamu tidak akan jujur juga, temanmu juga tidak akan jujur. Nah, kemudian yang keempat, tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Sehingga kalau teman sedang belajar, berilah mereka ya kesempatan untuk mendapatkan nilai yang maksimal, jangan diganggu. Kemudian yang kelima, senantiasa bersalaman bila bertemu dengan teman. Kemudian yang keenam, tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izin temannya. Nah, ini pernah terjadi. Jadi kalau kamu mengambil milik teman kamu, silahkan izin ya, sehingga teman kamu tidak mencarinya kemana-mana. Yang ketujuh, tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama siswa. 8. Tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan dengan sesama siswa. 9. Tidak berburuk sangka terhadap teman. 10. Mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib sekolah. Dan 11. Tidak menyebarkan rahasia atau aib teman kepada orang lain. Ini sangat penting ya, karena teman kita itu adalah saudara kita. Kita semuanya sama-sama saudara dalam satu kumpulan SMA Negeri 1 Sokaraja. Sehingga kalau teman kita jelek, aib kita bukan di luar, maka kita juga ikut jelek. Karena kita sama-sama satu keluarga SMA Negeri 1 Sokaraja. Itulah tata krama bergaul ya di sekolah. Sekarang ibu lanjutkan yang berikutnya, yaitu tata krama berpakaian dan berhias. Nah, dalam berpakaian dan berhias, tata krama di sekolah itu sudah diatur di dalam tata tertib. Sehingga untuk mematuhi tata krama di sekolah itu, siswa harus sesuai dengan yang pertama, berpakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Ya, enggak, kalau kamu sudah melakukan ya memakai pakaian sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku, ya, insya Allah anak-anakku itu akan aman. Ya, saya berikan contohnya, misalnya berpakaian sekolah yang tidak sesuai dengan aturan, nantinya otomatis ya anak-anakku sekalian akan mengalami kesulitan. Yang pertama ya akan dipoin. Kemudian yang kedua, setelah dipoin, misalnya tidak dipoin, tidak diketahui oleh ya piket ataupun yang lainnya, pasti dalam hati ini deg-degan. Aduh, saya nanti kemenangan enggak ya? Saya enggak berpakaian sesuai aturan. Ya, sehingga ya kan pakailah pakaian sesuai dengan aturan tertib. Kemudian yang kedua, ganti baju di ruang yang tertutup yang sudah disediakan oleh sekolah. Ya, jadi jangan di dalam kelas. Di ruang ganti sudah disediakan. Kemudian yang ketiga,
Siswa tidak dibolehkan bersolek atau berdandan atau memakai parfum berlebih-lebihan. Ya, karena kalau kamu memakai perhiasan yang berlebihan, berdandan, nanti kamu wajahnya bukan seperti anak-anak SMA lagi, tapi bisa jadi sudah anak-anak yang dewasa. Padahal kamu masih anak-anak SMA yang 17-an, itu istilahnya adalah anak-anak yang masih berbau kencur, masih imut, masih asal alami, masih alami orisinil, sehingga lebih baiknya kamu tidak usah berdandan. Kemudian yang berikutnya, siswa tidak dibolehkan memakai perhiasan emas berlebihan. Mengapa tidak boleh berlebihan? Yang pertama, untuk keamanan kamu sendiri. Karena di perjalanan mungkin naik angkot ke sekolah, misalnya, kalau kamu menggunakan perhiasan yang berlebihan, bisa jadi ada orang yang nakal pengen mengambil perhiasan kamu. Kemudian yang kedua, nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak mengenakan, iri dari teman-temannya. Mungkin dari anak, kalau yang semuanya dari orang yang mempunyai kekayaan tidak masalah, tapi untuk anak yang tidak mempunyai, kasihan. Ada yang tidak punya perhiasan apapun, sementara kamu menggunakan perhiasannya sangat berlebihan. Kemudian yang berikutnya, siswa tidak dibolehkan mengupload foto diri di Facebook atau media lainnya dengan pakaian yang tidak sopan. Mengapa? Karena kalau misalnya kamu mengunggah foto di Facebook ataupun di media yang lainnya dengan foto-foto yang vulgar, otomatis orang sudah tahu, ini anak SMA Negeri 1 Sokaraja. Maka itu akan mencemarkan nama baik SMA Negeri 1 Sokaraja. Kemudian yang berikutnya, siswa tidak dibolehkan memakai tato. Yang berikutnya, siswa tidak dibolehkan menulisi, mewarnai, atau mencoreti pakaiannya. Dan yang terakhir, tidak boleh memakai baju seragam olahraga pada saat mengikuti pelajaran selain olahraga. Saya lanjutkan. Tata krama tadi kan ada 3. Pertama, tata krama bergaul. Kemudian yang kedua, tata krama berpakaian dan berhias. Dan yang ketiga adalah tata krama belajar. Nah, di sekolah, ini tugas utama kamu sebagai pelajar adalah harus belajar. Sehingga dibutuhkan tata krama dalam belajar. Antara lain, yang pertama adalah membenahi kelas sebelum guru masuk. Antara lain menyapu, merapikan tempat duduk, menyiapkan perlengkapan tulis dan lap papan tulis. Nah, supaya belajar kamu di kelas itu lebih enak dan nyaman, maka sebelum Bapak Ibu guru masuk ke kelas, silakan anak-anak semua sudah membersihkan kelas, menyiapkan kelas, bahwa kelas kamu adalah sudah siap untuk menerima pelajaran. Kemudian yang berikutnya, hadir di kelas pada waktunya. Bila terlambat, maka mengucapkan salam lalu menyampaikan alasan keterlambatan kepada guru. Hadir di kelas tepat waktu ini sangat baik. Mengapa? Kalau terjadi terlambat, biasanya Bapak Ibu guru sudah menjelaskan atau memberikan tugas kepada anak-anak. Kemudian tiba-tiba kamu terlambat, Assalamualaikum. Maka otomatis semua fokusnya yang pertamanya sudah konsentrasi kepada pelajaran, konsentrasi teman-teman kamu pasti akan buyar, fokus kepada anak yang terlambat. Sehingga anak-anak semuanya masuk ke kelas adalah tidak terlambat. Yang berikutnya, tidak ribut, tidak berisik, membuat gaduh saat jam pelajaran berlangsung. D. Meminta izin kalau hendak keluar pada saat jam pelajaran berlangsung pada guru yang mengajar. Dari tata krama tadi di sekolah itu adalah ada 3 macam tadi: tata krama bergaul, kemudian tata krama belajar, dan yang ketiga adalah tata krama berpakaian dan berhias. Nah, untuk lebih memahami tentang penerapan tata krama itu, silahkan anak-anakku saksikan video berikut ini. Hong Pimpa Alayum Gambreng Gambreng.
Nasinya, Pak. Kok makannya di warung sih? Ibu nggak masak, makanya aku diberi uang jajan. Aku bisa makan di mana saja. Ibu kan bekerja, pagi-pagi sekali sudah berangkat. Ayo habiskan. Ayamnya masih ada. Ayo, sikat terus, jangan malu-malu. Kalau begini setiap hari asik juga ya. Boleh saja, asal gantian bawa beras dan ayamnya. Makanya kalau makan pelan-pelan, makan kenyang, enaknya tidur. Ibu mengirim kamu ke asrama bukan karena tidak sayang. Ibu ingin hidupmu lebih teratur dan ada yang mengurus. Oh, mobilnya datang. Hati-hati ya, Nak. Jaga dirimu baik-baik. Iya, Bu. Ibu berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Baru bepergian jauh ya, Nak? Iya, Pak. Nah, kita sudah sampai. Terima kasih, Pak. Dah. Dadah lagi, kayak orang asing aja. Anak baru ya? Wah, anaknya gendut lagi. Asik, kita pelonco yuk. Yuk. Kalian bawain dong koper ini ke kamarku. Kenal aja belum, salaman juga enggak, udah main dulu aja. Asyik, nasinya udah matang. Makan dulu Kalian rupanya. Sorry ya, makan duluan. Habis keburu lapar sih. Silakan aja, makan yang kenyang. Nasi kan buat dimakan. Enak aja, aku kan belum makan. Gembul, makanmu seru banget ya. Kenapa, Beng? Kamu gak makan? Aku lagi gak lapar. Ngomong-ngomong, apa sih nama asrama ini? Asrama Putra Teladan. Bagus juga ya. Iya, dan mulai besok semuanya harus sopan santun. Si gendut datang-datang udah bikin masalah. Baiknya kita apain ya? Kita harus kasih tahu dia peraturan yang ada di asrama ini, teman-teman. Iya, dia tidak boleh seenaknya sendiri. Hidup ini kan ada aturannya. Ali, Opan, Ibu Ogang. Ada apa kok tumben manggil? Kalian kan sudah diajari peraturan dan sopan santun di asrama ini. Kalau selesai makan, harus dirapikan. Begitu kan? Kami selalu merapikannya, Bu. Coba lihat meja makan itu. Apa seperti itu sudah rapi? Itu sisa makanan si gendut, Bu. Hah? Siapa itu si gendut? Anu, Bu, anak baru. Ibu tidak peduli bekas makan siapa itu. Ali, bukankah kamu ketua penghuni asrama ini? Jadi ibu hanya minta pertanggungjawabanmu. Ya? Baik, Bu. Segera kami rapikan. Nanti kita kerjain dia. Mandi dulu Topan! Hari ini kan giliranmu mengisi bak mandi. Aku sudah isi penuh kok. Masih kosong. Jangan-jangan dihabisin segendut. Dia kan habis mandi. Gendut lagi. Dasar orang gak tahu aturan. Bul, Gembul, buka dong. Bul, kok sepi ya? Wah.
sudah tidur. Memangnya jam berapa ini? Hah, benar-benar tidak tahu aturan. Apa boleh buat teman-teman? Paksa kita jalankan rencana B. Diam ah. Diam ah. Selamat jadi orang. Cepetan turun, Beng. Aduh, berat nih. Hantu, tolong! Ada hantu. Tolong, aduh. Jangan gangguin aku dong, lagi belajar nih. Topan. Aduh, gimana sih? Aku kan lagi ngerjain PR. Ada hantu di kamarku. Itu hantu sopan santun. Biasanya nakut-nakutin anak-anak yang nggak tahu sopan santun di asrama ini. Apa sih peraturan asrama? Kasih tahu aku dong. Besok pagi aja ya, aku lagi belajar nih. Caramu makan, mandi, juga saat belajar. Kamu malah tidur. Maaf loh, aku benar-benar nggak tahu. Nggak apa-apa, asal kamu sudah menyadarinya. Saat baru datang, aku juga sama kok seperti kamu. Kalau aku memang keterlaluan, tolong kasih tahu aku ya. Sama-sama, itulah gunanya persahabatan. Gembul! Dan ternyata Gembul terpilih menjadi ketua asrama Putra Teladan yang baru. Silakan Gembul, maju ke depan untuk memberikan sambutan. Hidup Gembul, hidup Gembul. Saat 6 bulan lalu aku pertama datang ke sini, sulit sekali membayangkan kalau aku bakal disukai oleh teman-teman semua. Aku juga mengucapkan selamat jalan kepada ketua lama, Ali, yang seminggu lagi lulus dari sekolah kita. Sebagai ketua baru, aku juga punya satu permintaan. Paling minta kerjasamanya. Ah, itu sih klasik. Pasti minta ikut aturan asrama. Itu sih udah pasti. Permintaanku, aku minta jatah makanku ditambah menjadi 2 porsi. Tapi boleh. Udah lihat videonya? Asik kan? Ya, videonya si Gembul. Nah, dari video tadi, silakan anak-anakku ya, tuliskan karakter ya atau sifat masing-masing pemainnya, baik yang positif maupun yang negatif. Ya, sesuai dengan sopan santun atau tata krama siswa yang sudah Ibu kemukakan tadi. Kemudian yang kedua, buatlah kesimpulan tentang penerapan tata krama dalam tayangan tersebut. Ya, dan terakhir, kumpulkan tugas tersebut dengan melihat link tugas di laman SMA Negeri 1 Sokaraja, yaitu di demikian paparan dari Ibu tentang tata krama. Mudah-mudahan dengan paparan tadi anak-anakku semuanya menjadi siswa yang cerdas, yang pintar, dan yang berbudi pekerti luhur. Ya, selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Jangan lupakan 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tangan, bukan dada, karena ini tangan.